Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Milenia Mendes, tamu 18-310 kelas H Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari final test saya pada mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi langsung saja pada soal yang pertama, saya diminta untuk membuat satu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Jadi di sini saya diberikan matriks 5x5 ABCDE. Nah, untuk menggambar graf dari matriks itu, yang pertama kita melihat simpulnya terlebih dahulu atau menentukan berapa simpulnya. Nah, untuk menentukan berapa simpulnya itu kita bisa lihat dari matriksnya. Karena ini matriks 5x5, maka simpulnya ada 5. Jadi ABCDE itu membentuk simpul ABCDE. Kemudian untuk menentukan sisinya, kita bisa lihat dari isi matriksnya. Ketika isi matriksnya 1, maka sisinya maka dia terhubung. Kalau dia 0, berarti dia tidak terhubung. Jadi langsung saja untuk baris yang pertama, A itu terhubung dengan D dan E. Kenapa? Karena isi matriksnya 1. Jadi di sini A ke D, A ke E, dia terhubung. Kemudian yang kedua, baris yang kedua itu yang 1 C D E. Jadi B ke C, B ke D, B ke E. Kemudian yang C itu terhubung dengan B dan D. Jadi C, B dan D. Kemudian yang yang D itu A B C. Jadi D itu A B C. Kemudian yang E itu A B, E A B. Jadi dari matriks ini terbentuk graf seperti ini. Nah, kemudian di sini saya diminta untuk menentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Untuk sirkuit Euler itu sendiri, karena sirkuit Euler itu adalah lintasan tertutup yang melalui masing-masing satu sisi dalam graf itu tepat satu kali. Jadi untuk sirkuit Euler itu sendiri saya tidak menemukan pada graf ini, karena yaitu tadi dia tidak melalui satu kali sisi untuk melintasi semua graf ini. Kemudian selain itu juga pada sirkuit Euler itu sendiri syaratnya yaitu simpulnya harus berjumlah genap, maksudnya simpulnya harus berderajat genap. Jadi yang di sini B dan D itu berderajat ganjil sehingga dia tidak bisa membentuk sirkuit Euler. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sirkuit Hamilton, di sini saya menemukan sirkuit Hamilton karena sirkuit Hamilton itu adalah lintasan tertutup yang melalui masing-masing titik atau simpul dalam graf tepat satu kali. Jadi di sini saya menemukan sirkuit Hamilton dengan AD, D ke C, C ke B, B ke E ke A. Jadi dia kembali ke titik awal dengan melewati setiap simpul atau titik itu tepat satu kali. Itu untuk sirkuit Hamilton. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini terdiri dari dua bagian, A dan B. A itu apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini jawaban saya adalah graf pada nomor 1 yang ini memanglah graf planar. Graf planar ialah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang berpotongan. Oleh sebab itu jika dilihat graf nomor 1 tidak memiliki sisi yang berpotongan, sehingga graf tersebut memanglah graf planar. Nah, jadi seperti jawaban saya, graf ini memang bukan graf planar karena yaitu tadi dia bisa digambar pada bidang datar, kemudian sisinya tidak ada yang berpotongan. Jadi jelas di sini tidak ada sisi yang berpotongan. Saya menggambar di bidang datar dan tidak ada sisi yang berpotongan, sehingga graf ini adalah graf planar juga.
Oke, yang selanjutnya pada nomor 2, bagian B, buatlah sebuah graf isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi graf yang ini dibuat isomorfik. Isomorfik itu graf yang seperti menggambar ulang graf, namun dibuat berbeda bentuk dari graf sebenarnya. Dan saya menemukan gambar yang seperti ini, atau saya menggambar yang seperti ini. Cara membuktikannya adalah dengan melihat derajatnya. Untuk yang A, pada nomor 1 itu derajatnya ada 2 yang terhubung dengan D dan E. Di sini A, D dan E. Kemudian yang B itu ada 3, D, E, C, D, E. Di sini B, C, D dan E. Kemudian C, B dan D, C, B dan D. Kemudian D itu A, B, C. D itu A, B, C. Kemudian D, E itu A dan B. E, A dan B. Jadi ini adalah gambar graf isomorfik yang terbentuk dari graf nomor 1 ini. Oke, kita lanjut di nomor 3, yaitu gunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi ini graf yang nomor 1. Untuk menentukan pewarnaan menggunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell itu, yang pertama kita membuat tabel dulu, di mana tabel ini terdiri dari 3 field, yaitu simpul, derajat, dan warna. Untuk simpul itu kita urutkan berdasarkan simpul yang memiliki derajat terbesar. Jadi B, D itu 3, A, C, E itu 2. Jadi kita lihat di sini B 1, 2, 3, D juga 1, 2, 3. Kemudian A 2, E 2, C juga 2. Oke, selanjutnya untuk menentukan pewarnaan, yang perlu kita ingat bahwa setiap matriks yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Jadi untuk B, simpul B ini dia bertetangga dengan C, D, dan E. Maka C, D, dan E tidak boleh mengambil warna merah, tidak boleh diberi pewarnaan warna merah. Sehingga saya memberikan warna merah pada A karena dia tidak bertetangga dengan B. Kemudian apakah ada yang tidak bertetangga dengan A dan B? Saya kira tidak, karena di sini A, C, D saja sudah bertetangga. Kemudian A ini juga bertetangga dengan D dan E, jadi sudah tidak ada yang bisa diberi warna merah. Jadi di sini 2 merah, yaitu B dan A. Kemudian selanjutnya saya beri warna untuk D. D itu saya beri warna biru. Dan saya lihat biru ini atau D ini bertetangga dengan apa. Jadi biru atau D ini bertetangga dengan C, B, dan A. Jadi saya tidak bisa lagi memberi warna biru pada B, C, dan A karena dia bertetangga dengan biru. Dia bertetangga dengan D, sehingga saya memberikan warna biru pada E karena dia tidak bertetangga dengan D. Jadi biru ini saya kasih ke E lagi. Kemudian untuk C, karena semuanya sudah diberikan pewarnaan, ini sudah merah, ini biru, sehingga saya beri warna berbeda pada C, yaitu kuning. Karena hanya tersisa C saja yang tidak memiliki warna, sehingga terbentuklah pewarnaan seperti ini: A merah, B merah, C kuning, D biru, E juga biru. Jadi setiap warna yang terbentuk tidak memiliki warna yang sama ketika simpulnya bertetangga. Sehingga untuk menentukan bilangan kromatik atau XG atau bilangan kromatik pada graf G ini, yaitu 3. Dari mana? Dari warnanya. Warnanya ada 3 jenis, merah, biru, dan kuning, maka bilangan kromatiknya ada 3. Oke, lanjut di nomor 4. Gunakan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf berbobot berikut. Jadi di sini ada graf berbobot. Ini ada 28 sisi dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 simpul. Nah, jadi untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf ini,
seperti yang dikatakan, kita menggunakan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Jadi yang pertama kita menggunakan algoritma prim terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan algoritma prim yang perlu diperhatikan adalah ketika menggambar pohon perentang minimum dari menggunakan algoritma prim itu, langkah-langkahnya kita akan mengambil bobot terkecil setiap sisi yang terhubung. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke jawabannya. Jadi yang pertama itu saya menghubungkan A dan B. Seperti yang kita lihat, A dan B ini bobotnya 1. Kenapa saya ambil ini? Karena dia bobotnya 1, yang terkecil dari semua ini. Kita bisa mengambil A dan E, AE atau CD, tapi saya mengambil AB biar lebih terurut. Jadi AB 1, kemudian langkah kedua saya ambil lagi, saya tarik lagi garis AE. Jadi pada algoritma prim ini kita harus menggambar garisnya atau sisinya harus terhubung, saling terhubung terus. Kemudian BC saya ambil lagi 2 di sini. Kenapa saya tidak ambil CD? Karena dia tidak terhubung nanti dengan garis atau simpul yang telah terbentuk. Jadi saya ambil BC. Setelah BC saya pindah di sini. CD itu bobotnya 1 juga, jadi ini. Kemudian DH itu 1 juga. Setelah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya EF itu 2, jadi dia terhubung terus. EF itu 2. Oke. Selanjutnya setelah EF tadi yang ketujuh itu GH itu 2 juga. Kemudian EI 2 saya tarik ini. Jadi semua simpul atau semua simpulnya saling terhubung oleh sisi. Jadi tidak bisa menggambar yang di luar dari yang telah tergambar. Oke, yang ke-9 AM saya tarik lagi garis ini. Jadi garis yang saya buat ini mengikut dari graf yang sebelumnya, tapi digambar lebih sederhana lagi. Kemudian saya tarik lagi DP di sini. Kemudian saya tarik lagi MN, bobotnya 2. Oke, setelah itu di sini setelah MN saya tarik lagi NO 2 juga. Kemudian LP lagi 2. Kenapa saya tidak terus lagi ke sini? Karena O ke P itu bobotnya 3. Jadi kita selalu mengambil bobot yang terkecil dulu untuk digambar, tapi yang terhubung dengan sisi yang telah terbentuk. Kemudian di sini, kenapa sudah ambil 3 di sini? Yang bobotnya 3 karena sudah tidak ada lagi angka bobot 2 yang bisa digambar. Kalau misalnya kan di sini juga bobotnya 2. BF itu bobotnya 2. Kenapa tidak digambar? Karena ketika ini digambar dia akan membentuk sirkuit, dan itu tidak boleh. Jadi kita menggambar graf yang tidak memiliki sirkuit dan memiliki bobot yang terkecil, dan garisnya harus selalu terhubung. Jadi ini langsung saja, ini IJ 3, terus KL lagi 3. Jadi semua simpulnya sudah dapat, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Jadi semua simpulnya sudah terhubung, saling terhubung, namun tidak membentuk sebuah sirkuit. Sehingga untuk bobot pohon merentang minimum ini kita ambil dari setiap bobot di sini. Jumlahnya itu ada 15 garis atau 15 sisi. Yaitu 28 bobot. Jadi untuk algoritma prim itu ada 28 bobot dengan jumlah garis ada 15 seperti ini dan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk algoritma Kruskal. Nah, untuk algoritma Kruskal itu sendiri cara untuk menggambarnya yaitu dengan mengurutkan terlebih dahulu, membuat tabel dengan urutan seperti ini.
dimana urutan ini berdasarkan dari bobotnya, bobot yang terkecil dulu, kemudian bobot yang terbesar, sampai bobot yang keempat, karena bobot yang keempat ini bobot yang paling besar dari graf di soal. Kemudian bedanya dengan algoritma prim. Kalau algoritma prim tadi kita harus menggambar menurut sisi yang telah digambar, jadi dia harus selalu terhubung. Nah, kalau algoritma cross kali ini kita tidak harus menggambar garis atau sisi yang selalu terhubung. Jadi kita mengikut dari bobotnya. Kita harus selalu menggambar bobot yang terkecil terlebih dahulu. Seperti yang ini. Yang pertama itu AB. AB itu 1, kemudian kita gambar lagi AE itu 1 juga. Terus kita langsung ke CD. CD dan ABE ini kan tidak terhubung. Kalau di algoritma prim tadi ini tidak boleh, tapi kalau di algoritma cross kali ini boleh. Jadi CD dulu 1, kemudian DH 1, kemudian lanjut lagi BC, karena tadi yang sini 1 itu sudah habis, cuma 4, jadi ini, kemudian ini. Oke, jadi kita lanjut di BC, hubungkan ini, terus EF, kemudian seterusnya lagi F, GH, kemudian EI turun ke bawah, terus ini. Nah, di sini tidak terhubung lagi. Lanjut lagi MN. Jadi ini urutannya mengikut dari tabel. Selanjutnya sudah MN, NO lagi, kemudian PL, kemudian MA, kemudian D, kemudian DP. Nah, kenapa di sini juga tidak digambar? Di sini kan di sini 2 BF. Oh, ini saja. Kenapa AD ini ditolak? Kita lihat AD ini ditolak karena ketika ini digambar dia akan membentuk sebuah sirkuit. Dari sini begini dia membentuk sebuah sirkuit, sehingga AD itu ditolak. Kemudian di sini MP ditolak juga, GF. Jadi MP itu di sini, MP itu begini. Kenapa dia ditolak? Karena nanti dia akan membentuk sebuah sirkuit. Misalnya begini, kalau dia ini gambar begini, dia akan terus keliling begini, sehingga dia membentuk sebuah sirkuit. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian GF, begitu juga GF, dia akan membentuk sirkuit begini kalau dia digambar. Kemudian FJ, J itu di sini. Kalau dia digambar di sini, terus nanti dan dia bobotnya 3, FJ di sini. Kemudian BF juga nanti membentuk sirkuit dan seterusnya. Itu kenapa dia ditolak. Kemudian kita lanjut ke LK. LK itu ini 3, kemudian lanjut lagi IJ. IJ itu di sini. Sehingga gambarnya sama algoritma prim sama, tapi proses penggambarannya berbeda. Kalau prim dia sesuai berdasarkan dengan sisi yang telah terbentuk, kemudian ditarik lagi garis atau sisi. Kalau ini berdasarkan bobotnya yang terkecil terlebih dahulu digambar, namun tetap mengingat apakah dia membentuk sebuah sirkuit atau tidak. Kemudian setelah membentuk ini dan sudah tidak bisa lagi digambar karena nanti dia membentuk sebuah sirkuit, maka di sini ditentukan bobot pohon merentang minimumnya. Sama dengan algoritma prim. Jadi bobot pohon perentang minimumnya itu dilihat dari angka-angka di sini, bobot setiap sisinya ditambah semua, hasilnya itu 28, dan gambar dan garisnya juga ada 15 sisi. Jadi sekian dari penjelasan jawaban dari final test saya mata kuliah Matematika Diskrit. Sekian dan terima kasih.